Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah streaming pada pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan menguatkan kita. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersukacita, beribadah bersama-sama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, tapi perlindungan Tuhan atas seluruh anggota keluarga kita begitu sempurna. Dan saya percaya bahwa Allah selalu menyertai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan begitu luar biasa pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan pujian dan penyembahan serta firman Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Nomor satu yang perlu Anda ketahui adalah minggu depan kita masih akan beribadah streaming, beribadah online, sampai menunggu pengumuman resmi dari pemerintah bahwa kita boleh berkumpul beribadah bersama-sama di gedung gereja di APL Tower lantai 6. Dan saya percaya bahwa setiap kita bersama-sama berdoa buat bangsa kita. Jadi perlu Anda ketahui sekali lagi bahwa minggu depan kita masih akan beribadah streaming online sampai menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk kita bisa beribadah di gedung. Yang kedua, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, buah sulung, persembahan misi, atau persembahan apapun itu, Anda bisa mentransfernya ke rekening gereja berikut ini dengan payment gateway yang Anda bisa gunakan seperti yang Anda miliki masing-masing. Baik m-banking, internet banking, QR code, kita tetap bisa memuliakan dan meninggikan Tuhan di tengah kondisi seperti ini melalui pemberian kita dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk kita tinggal di rumah, mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan, kemudian menggunakan masker, lalu menjaga jarak dengan sesama kita untuk menjaga keberadaan mereka juga. Kemudian akhir daripada semua adalah mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita amin. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita percaya bahwa Roh Tuhan tidak terbatas dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. When
percaya Kau Allah yang tetap sama Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Untuk setiap keadaan kami Tuhan, di tengah bangsa kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan Kau Allah yang berdaulat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kayak fokus Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan. Biar damai sejahtera Allah turun melingkupi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar ada kekuatan Allah, damai sejahtera Allah melampaui segenap akal dan pikiran kami itu Tuhan, yang meluputkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau terus ya Raja. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan Tuhan. Biar hati kami Tuhan terus terpaut pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua, baik di Jakarta maupun gereja-gereja JB3 yang ada di Indonesia. Seharusnya tanggal 29 Maret ini Gereja Jakarta City Blessing merayakan hari ulang tahun. Tetapi karena situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa beribadah dan ibadah kita lakukan melalui media online. Pagi hari ini, saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Pitoy. Kebetulan juga Pastor Paul Pitoy ini seharusnya kembali ke Amerika itu tanggal 16 April. Tetapi karena keadaan saat ini, beliau mempercepat kembali ke Amerika tanggal 28 Maret kemarin, hari Sabtu. Saya minta beliau untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua, supaya kita diberikan kekuatan, motivasi, fokus kepada Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Siapkan catatan Anda, Alkitab Anda. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan memberkati kita semua. Amin saudaraku. Mari kita sambut hambanya Pastor Paul Pitoy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kepada seluruh jemaat JB3 di seluruh Indonesia, saya sampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat penting kalau kita mengetahui bahwa saya memberi salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Tuhan Yesus, Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, nama di atas segala nama. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa artinya nama di segala nama? Yaitu dalam nama Yesus bertekuk lutut semua, ada yang di langit, ada di atas bumi, dan ada di bawah bumi. Artinya apa? Namanya Yesus di atas segala-galanya. Selama persoalan saudara masih ada nama, maka namanya Yesus adalah lebih tinggi. Selama penyakit itu masih ada nama, maka nama Yesus adalah lebih tinggi. Sekarang lagi tersebar penyakit COVID-19 atau coronavirus. Selama penyakit virus ini masih ada nama, maka nama Tuhan Yesus adalah lebih tinggi dari segala-gala. Orang Amerika bilang, you name it, maka nama Tuhan Yesus lebih tinggi. Sebab itu, kesempatan ini saya mau memberi semangat, mau memberi encouragement kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus. Teruslah melayani Tuhan kita. Teruslah mengasihi Dia. Apapun segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita, ini semua adalah untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang, bukan kita tahu nanti. Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka segala perkara adalah untuk kebaikan kita. Memang kadang-kadang kita belum lihat kebaikan, tapi kita tahu satu waktu itu untuk kebaikan. Dan hanya berlaku untuk orang yang mengasihi Tuhan. Apa artinya orang mengasihi Tuhan? Ada definisi, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kita boleh nyanyi I love you Lord dan segala macam, tapi kalau kita tidak menjalankan perintahnya, sama aja sama bohong. Bahkan di ayat 23 dikatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sebab itu semua yang menuruti firman, hidup di dalam firman Tuhan, maka pasti dikasihi Tuhan. Dan apapun perkara yang terjadi dalam hidup saudara, itu pasti untuk kebaikan kita. Sekarang kita semua ada di rumah karena
pemerintah menganjurkan semua di rumah. Saatnya sekarang kita lebih mencari wajahnya Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, kita berdoa, kita melakukan firman Tuhan. Maka saya percaya, menurut firman Tuhan, bahwa coronavirus ini adalah untuk supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih menjalankan perintahnya. Sebab itu, sekali lagi, teruslah mengasihi Dia, terus melayani Dia dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Sekarang saya masih ada di Jakarta, kesempatan oleh Pastor Marganti dan Pastor Pinkan untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan untuk menguatkan saudara, untuk encourage saudara. Saya juga ada di Jakarta sekarang karena situasi yang sekarang berjalan dengan cepat. Saat ini saya mau pulang ke Amerika, tidak ada pesawat. Tinggal ada satu, besok pagi saya bisa kesempatan untuk pulang ke Amerika melalui Jepang. Padahal saya rencana untuk tanggal 16 April akan pulang. Tapi keadaan sekarang semua berlaku cepat, sehingga rencana-rencana manusia harus dirubah supaya kita mengikuti rencana Tuhan. Dan hanya 2 poin yang saya akan sampaikan pada hari ini. Pertama, yaitu supaya kita terus di dalam Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita bisa lebih mengasihi Tuhan karena kita menjalankan perintahnya. Dan janji Tuhan dari Yohanes 14 ayat 21, bukan saja kita kalau kita mengasihi Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan, tapi dikatakan, aku akan mengasihi orang yang menjalankan firman Tuhan. Dan bukan saja stop sampai situ. Dia bilang, aku akan menyatakan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Artinya, Tuhan Yesus mau bermanifestasi di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi Immanuel, atau Allah menyatu dengan manusia. Poin pertama, dengan keadaan sekarang, saya lihat sering di mana-mana orang kutip dari Mazmur pasal 91. Oh, sangat baik. Terutama di ayat yang ke-3. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Apa pula ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan lain-lain. 1000 rebah di sisimu, dan lain-lain. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus lihat secara dari konteks atau perikopnya. Apa yang menyebabkan sehingga Mazmur 91 ini bisa berlaku dalam hidup kita? Sangat gampang. Kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Coba saya baca dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan orang yang berlindung pada yang maha tinggi, yang tinggal dalam naungan yang berkuasa, boleh berkata kepada Tuhan, engkaulah pembela pelindungku. Jadi kalau orang atau siapa saja dari jemaat Tuhan ini yang berlindung, atau bahasa Inggrisnya dikatakan he who dwells in the secret place of the Most High, yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi, atau bahasa Ibrani-nya El Elyon, artinya Allah yang maha tinggi, dan bermalam atau tidur dalam shadow of the mighty, atau bernaung dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai, boleh berkata kepada Tuhan. Jadi semua ayat 3, ayat 4, ayat 5, seterusnya sampai ayat yang ke-16, semua untuk berlaku bagi orang yang membuat satu
Allah itu yang El Elyon, artinya Allah yang maha tinggi. Allah maha tinggi artinya apa? Karena nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, artinya kita membuat Tuhan Yesus itu yang paling tinggi, yang paling utama dalam hidup kita. Pertama itu, kalau kita membuat dia yang paling utama, kita membuat dia nomor satu. Prakteknya gimana? Prakteknya gampang. Kalau saudara bangun pagi, apakah dia yang pertama? Atau WA yang pertama? Atau kopi yang pertama? Atau apa saja yang pertama? Mestinya membuat dia yang paling utama. Sebab itu Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye first. Kalau kita membuat dia first dalam kehidupan kita. Kedua, yaitu kita membuat dia yang maha kuasa. Kita bernaung dalam naungan yang maha kuasa. El Shaddai. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kita membuat dia dalam kehidupan maha kuasa. Pertama kata El Shaddai dari Kejadian pasal 17. Waktu Abraham berumur 99, Tuhan menyatakan diri, saya Allah yang El Shaddai. Abraham dipanggil Tuhan waktu umur 75. 24 tahun dia berjalan dengan Tuhan. Tapi umur 99 baru Tuhan menyatakan diri sebagai El Shaddai. Bukan kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, terus dia langsung menjadi El Shaddai. Kalau dia membuat. Waktu Abraham sudah tidak berdaya, 99 tahun, Tuhan bilang, daripadamu akan lahir turunan dan akan menjadi warisan. Jadi kalau kita setia berjalan dengan Tuhan, membuat dia yang paling utama, membuat dia yang maha kuasa. Sudah 24 tahun Abraham berjalan dengan Tuhan, baru dia dapat perwahyuan tentang El Shaddai. Begitu juga kalau kita setiap hari membuat dia yang paling tinggi, dia yang paling maha kuasa dalam hidup kita, maka saya yakin ayat-ayat dari yang ketiga sampai 16 dari Mazmur 91 akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kita dari dalam keadaan apapun sekarang, ayat yang terkenal dari Ibrani pasal 12 dikatakan apa? Karena kita mempunyai banyak saksi, ayat 1, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mempunyai banyak saksi. Siapakah saksi-saksi itu? Saudara baca dari Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman, perlombaan wajib. Saya ada perlombaan, saudara ada perlombaan. Nah, kalau dalam perlombaan hidup ini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi saudara, dalam kehidupan ini, mata kita harus tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi kita ada perlombaan, tapi siapa yang menyempurnakan iman kita? Yaitu hanya Sang Yesus, Tuhan kita. Mata kita harus tertuju kepada dia, jangan kepada manusia, jangan kepada pendeta, jangan kepada siapapun. Mata kita dalam perlombaan ini harus pada Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus itu dengan tekun memikul salib, yang sekarang ini dia di mana? Duduk di sebelah takhta kanan takhta Allah. Jadi Tuhan kita Yesus sudah di tempat maha tinggi, duduk di sebelah kanan Allah. Saya mengikuti Tuhan sampai 40 tahun, mata saya hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau tertuju pada manusia, maka kita akan jatuh. Tapi mata kita pada Tuhan Yesus yang sekarang ini ada di tempat maha tinggi,
duduk bersegala kanan Allah Bapa. Dan dia, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, maka iman kita akan disempurnakan. Iman kita akan bertumbuh, akan sempurna dari hari ke hari. Dengan kata lain, semua pun apa yang kita alami, baik itu susah maupun senang, adalah untuk menumbuhkan iman saudara dan saya. Sekarang kita di rumah hanya melihat di televisi atau di iPad atau di telepon, tapi iman kita bisa bertumbuh. Supaya bertumbuh setiap hari. Karena kita pertama melakukan firman Tuhan, kedua mata kita tertuju kepada Tuhan. Dia yang adalah yang paling tinggi, dia adalah yang maha kuasa di seluruh area hidup. Nah, kenapa? Caranya bagaimana untuk menyempurnakan iman kita? Saya bacakan dari 1 Petrus. Ini ayat yang terakhir dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Kita semua telah lahir baru, kita semua telah terima Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Bedanya sama orang yang tidak mempunyai pengharapan, kalau tidak percaya pada Tuhan, tidak punya pengharapan. Sehingga 1 Korintus 13 ayat 3 hanya tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, iman kita akan disempurnakan kalau mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Dan kita punya pengharapan. Nah, pengharapan di sini apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, ayat 4, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi iman kita, pengharapan kita, satu waktu kita akan menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi saudara dan saya di surga. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Oh, pengharapan kita. Suatu waktu kita akan menerima yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa. Bergembiralah akan itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan, yaitu berbagai-bagai testing untuk menyempurnakan iman kita. Nah, ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Amin, itu pengharapan kita. Dikatakan di sini untuk memurnikan iman kita atau menyempurnakan iman kita, maka kita ada testing-testing. Nah, testing-testing itu bukan maksudnya untuk mendapat iman yang murni, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Emas semakin dipanas, semakin murni, sehingga dapat emas 24 karat. Sehingga tidak ada kotoran lagi, tidak ada. Sebab itu semua persoalan kita tahu itu untuk memurnikan kita. Jangan ada persoalan sedikit kita mundur. Padahal itu maksud untuk memurnikan. Untuk apa? Untuk kita menerima pujian, kemuliaan, kehormatan pada Tuhan Yesus menyatakan diri. Sebab itu saya encourage lagi, beri kekuatan. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Apapun yang kita alami, itu untuk kebaikan. Apapun yang kita alami, untuk memurnikan iman kita. Supaya kita membuat Dia yang paling tinggi, yang paling utama. Supaya Dia ini Allah yang maha kuasa, El Shaddai, Allah yang maha tinggi, El Elyon. Teruslah melayani Tuhan, teruslah mengasihi Tuhan, karena kita punya pengharapan. Jadi semua persoalan yang kita alami adalah untuk memurnikan iman kita. Dan satu waktu kita akan menerima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri. Sebab itu kita di mana saja kita berada, terus kita menjadi saksi Tuhan. Dan kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan,
berarti kita menjalankan perintah Tuhan. Saya memberi kesaksian sedikit, saudara banyak yang sebagai penutup, bahwa saudara banyak tahu, kira-kira 14 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, anak saya yang bungsu Jeremy celaka. Ketabrak, lumpuh dari leher ke bawah. Wah, kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Bukan komplain, bertanya. Tapi saudara tahu, kadang-kadang Jeremy tanya kepada saya, why me dad? Mengapa saya? Saya bilang, saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan itu setia. Itu aja yang Papa tahu. Dan berjalan beberapa waktu, beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya tanya kepada dia. Lagi ngobrol saya tanya, Jeremy, sekarang kamu udah dewasa. Kalau sekarang ini kamu udah umur 20-an, 19-20. Kamu udah lulus SMA, SLA, high school. Kira-kira kalau kamu tidak ada celaka, kamu tidak terjadi apa-apa, kira-kira sekarang sudah apa? Langsung dijawab sama dia tanpa pikir, I'm a drug addict. Saya ini adalah orang yang drug addict, artinya yang narkoba. Saya kaget. Dia tahu. 12 tahun yang lalu kita nggak tahu kenapa dia celaka. Dan dia langsung ngomong, saya ini drug addict, narkoba. Saya terkejut. Dan saya bilang, karena kamu mau melarikan diri dari Tuhan? Iya, katanya. Nah, jadi 12 tahun lalu kita nggak tahu. Tapi sekarang kita tahu, 3-4 tahun yang lalu. Dan saudara tahu sekarang, dia sudah lulus dari sekolah Alkitab atau S1 Alkitab. Walaupun belum sempurna, doakan terus. Dia tahu panggilannya, dia coba melarikan diri. Tapi, apakah persoalan ini gampang? Ya berat. Tapi ikut Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dan dia bilang dari firman Tuhan, dari Matius 11 ayat 28, marilah kepada aku kamu yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberi damai sejahtera. Karena bebanku itu ringan dan enak dipikul. Kita bersama Allah yang Maha Kuasa, sesuatu pasti bisa terjadi. Sebab itu teruslah mengasihi Tuhan, walaupun dunia tergoncang oleh COVID-19 atau coronavirus, tapi kita terus mengasihi Tuhan. Di mana saya saudara berada, jangan lupa mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Dialah yang akan menyempurnakan iman kita, dan suatu waktu kita akan mendapat segala puji, hormat, dan mulia daripada Tuhan kita, karena kita mengasihi Dia, kita melayani Dia, dan kita menjalankan perintah-perintahnya. Terima kasih. Doakan saya, besok saya akan terbang ke Amerika. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ingat, nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Tuhan memberkati. Haleluya. Praise the Lord. Saya percaya semua Anda diberkati. Dengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Amin, saudaraku. Kita diingatkan Tuhan untuk kita fokus kepada Dia dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan di depan kita. Di Mazmur 23 berkata, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya karena garda dan tongkatmu itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Simpan firman Tuhan ini, sharing kepada teman-teman Anda, supaya Anda dan teman-teman keluarga Anda diberkati semuanya. Pada saat yang indah ini juga saya mau mengajak Anda untuk ambil pasangan Anda. Kalau Anda bersama-sama keluarga Anda, ambil 1-2 orang, berdoa 1-2 menit, saling mendoakan. Kalau ada yang sakit, doakan dan percaya dengan mukjizat Tuhan. Ada hal-hal yang Anda perlu permohonan doa, minta supaya didoakan. Ya. Kita ambil waktu, ambil sekarang pasangan Anda masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Anda diberkati, Anda sudah mendoakan satu sama lain. Kita percaya setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah hari Minggu ini. Dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Engkau. Hari ini kami bisa beribadah melalui online, Tuhan. Terima kasih buat firman yang Kau tabur ke dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, memotivasi kami untuk fokus kepada Engkau. Bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Penyakit apapun, masalah apapun yang kami hadapi, nama Yesus ada di atas segala-galanya dan berkuasa. Sebentar kami akan menutup ibadah kami kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau berkati setiap hidup kami, keluarga kami, orang tua dan anak-anak kami. Hamba berdoa Tuhan, biar damai sejahtera dan kasih Allah Bapa menyertai seluruh hidup kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, berikan salam satu sama lain. God bless you.